Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Arseti dari Prodi Pendidikan IPA, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat ethnos vlog mengenai pembuatan rengginang khas Pemalang. Pasti kalian penasaran kan? Yuk simak videonya. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah berada di rumah Ibu Suswiyati, yaitu seorang ibu yang memiliki usaha rengginang khas Malang. Sekarang kita perkenalan terlebih dahulu ya. Ibu boleh perkenalan diri? Ya, boleh. Nama Ibu Suswiyati yang usahanya bikin rengginang. Nah, Ibu udah berapa lama nih jualan rengginang? Ibu jualan rengginang baru saja 2 tahun. Kenapa Ibu memilih rengginang sebagai usaha Ibu? Karena rengginang itu makanan yang khas Pemalang, dibuatnya gampang. Gampangnya itu gimana nih Bu? Apakah Ibu melakukannya bisa disambi atau bagaimana? Ya, karena saya ibu rumah tangga, daripada nggak ada kegiatan selain mengerjakan pekerjaan rumah tangga, ibu biar dapat penghasilan, yaitu membuat rengginang. Nah, Ibu jualan rengginang ini tuh dianterin ke toko-toko atau bagaimana, Bu? Tidak, ibu jual rengginang cuma toko kecil-kecilan punya sendiri, terus dipajang. Kebetulan rumah ibu itu pinggir jalan, banyak orang yang lewat, itu mampir untuk oleh-oleh. Berarti rengginang ini merupakan salah satu makanan khas Malang ya, Bu? Iya, makanya banyak yang jualan rengginang. Tapi ibu nggak masalah, rezeki itu udah diatur sama Allah. Maka kita pilih yang gampang dibuatnya dan menghasilkan. Nah, kalau gitu saya boleh nggak, Bu, lihat proses pembuatan rengginang? Oh ya, boleh. Yuk teman-teman, kita lihat prosesnya. Sekarang kita akan melihat proses pembuatan dari rengginang. Pertama-tama, apa dulu nih Bu prosesnya? Pertama-tama beras dicuci, kemudian direndam antara 3 atau 4 jam. Direndam itu untuk apa Bu tujuannya? Tujuannya untuk supaya kalau digoreng itu mengembang. Oh, seperti itu Ya. Kemudian dicuci lagi setelah direndam, terus ditiriskan, diseting, ditiriskan. Nah, proses selanjutnya apa nih Bu? Proses selanjutnya kita meracik bumbunya. Bahannya apa aja Bu? Bahannya bawang putih 2 siung, kemudian terasi 3 biji, garam, raiko, dan bumbunya dikasih air biar nggak kental. Airnya itu kira-kira supaya rengginangnya itu tidak terlalu lembek, tidak terlalu keras. Itu ditambahin apa tuh Bu? Ini ditambah tepung tapioka Buat apa, Bu? 1 sendok supaya melekat. Kalau digoreng itu enggak pecah. Kalau banyak yang pecah kan sayang. Ini biar hasilnya bagus, tidak pecah, maka ibu kasih tepung tapioka 1 sendok. Kita koleh. Bumbu yang udah jadi ya. Selanjutnya
Apa ini Bu, kita mau ngapain? Selanjutnya kita akan memasukkan beras yang sudah ditiriskan ke dalam dandang yang sudah mendidih. Kita kukus beberapa lama nih Bu? Saya kukus seperempat jam. Kalau sudah seperempat jam, kita angkat, lalu bumbunya diaduk sampai merata. Setelah diaduk sampai merata, kita kukus kembali seperempat jam lagi. Kemudian dibuat, dicetak supaya menjadi bulat, membentuk rengginang. Ini udah seperempat jam nih teman-teman. Kira-kira beras ketannya udah matang belum ya Bu? Udah, kalau setelah seperempat jam udah matang, kita angkat. Proses selanjutnya apa nih Bu? Bumbu kita campur di ketan yang sudah dikukus, kemudian diaduk-aduk sampai rata. Diaduk-aduk sampai rata, sampai bumbunya itu habis. Semuanya biar kena bumbu. Kalau nggak kena bumbu nanti rasanya beda, anyep, nggak terasa bumbu. Teman, tadi kita sudah mencampurkan bumbu dengan beras ketan yang sudah matang. Selanjutnya kita akan melakukan proses pencetakan nih. Boleh saya bantu Ibu? Ya, nih kamu. Sedikit aja, 1 sendok makan, jangan terlalu banyak. Terus diratakan pakai lidi, karena kalau nggak pakai lidi itu kurang bolong-bolong. Tujuannya bolong-bolong itu biar meresap minyak, kalau digoreng jadinya mengembang. Kan kita sudah mencetak rengginang. Nah, ini adalah contoh dari rengginang yang sudah dicetak dan sudah dikeringkan. Nah, ini dijemur berapa lama Bu? 2 hari. Nah, ini dijemur selama kurang lebih 2 hari ya teman-teman, hasilnya seperti ini. Nah, sekarang kita mau ngapain nih Bu? Mau goreng. Setelah kering, mari kita goreng. Nah, ini gorengnya supaya coklat-coklatan, agar kemremes atau renyah. Kalau masih putih belum begitu renyah, tapi kalau udah coklat ini renyah. Terus tiriskan. Ini adalah rengginang yang sudah digoreng ya, sudah matang. Sepertinya renyah dan enak, kita coba ya. Hasil rengginang yang sudah dikemas siap dijual. Per kilonya itu 50. Ini ya teman-teman,
rengginang yang sudah dikemas dan siap untuk dijual. Terima kasih ya Ibu sudah membantu saya untuk melihat proses dari pembuatan rengginang dari mulai pencucian beras ketan sampai dengan pengemasan rengginang. Nah, sekian video pembuatan rengginang khas Pemalang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan rekonstruksi ilmiah dari proses pembuatan beras ketan. Yang pertama, pada proses pencucian beras ketan, yaitu beras ketan dicuci untuk menghilangkan kotoran dan juga sisa kulit. Penjelasannya yaitu proses pencucian merupakan upaya memisahkan benda asing dari beras dengan menggunakan air. Prinsipnya yaitu seperti penyaringan dan juga pelarutan. Pada materi IPA-nya yaitu campuran dan pemisahan zat, penyaringan dan juga pelarutan. Yang kedua, pada perendaman beras ketan. Beras ketan direndam dalam air selama beberapa jam sebelum dikukus. Penjelasannya yaitu air meresap ke dalam butir beras melalui proses difusi, membuat beras ketan lebih lunak. Hal ini memudahkan pematangan saat dikukus. Pada materi IPA-nya yaitu perpindahan zat, difusi, dan juga kapilaritas. Pada pembuatan bumbu, bumbu seperti bawang putih, garam, lada, terasi, dan lainnya diulek dan dicampurkan atau diaduk. Pada penjelasannya yaitu campuran bumbu membentuk larutan yang meresap ke dalam ketan. Nah, hal ini merupakan campuran heterogen saat masih berbentuk padatan, lalu menjadi homogen saat tercampur rata. Pada materi IPA-nya yaitu campuran homogen dan juga campuran heterogen. Selanjutnya, pada pengukusan beras ketan, kejadiannya yaitu beras ketan dikukus hingga matang dan menjadi lengket. Pada penjelasannya yaitu pati dalam ketan mengalami gelatinasi saat dipanaskan, berubah struktur sehingga ketan menjadi lengket dan mudah dicetak. Pada materi IPA-nya yaitu perubahan sifat zat karena pemanasan dan juga gelatinasi pati. Selanjutnya, pada pencetakan beras ketan, ketan panas dibentuk menjadi bulatan pipih. Nah, penjelasannya yaitu pencetakan mengubah bentuk tanpa mengubah sifat zat, yaitu pada perubahan fisika. Nah, proses ini juga melibatkan konsep ukuran dan bentuk seragam, yaitu pada etnomatematika. Materi IPA-nya yaitu perubahan fisika. Nah, selanjutnya pada proses penjemuran rengginang, rengginang yang sudah dicetak dijemur hingga kering. Pada penjelasan ilmiahnya, air menguap dari rengginang karena panas matahari yang dapat mengubah wujud dari cair ke gas. Nah, kadar air ini cukup rendah, penting untuk mencegah tumbuhnya mikroorganisme. Pada materi IPA-nya yaitu perubahan wujud, penguapan, dan juga pengaruh kalor. Selanjutnya pada proses penggorengan rengginang, rengginang kering digoreng dalam minyak panas dan langsung mengembang. Pada penjelasannya, air dan uap udara dan uap air dalam rengginang memuai karena panas. Hal ini menyebabkan rengginang mengembang. Warna coklat dan juga aroma gurih muncul karena reaksi Maillard, yaitu reaksi antara gula dan juga protein saat suhu tinggi. Materi IPA-nya yaitu perubahan fisika pada pemuaian udara dan perubahan kimia pada reaksi Maillard. Selanjutnya yaitu pada pengemasan rengginang, rengginang yang sudah digoreng dan didinginkan dikemas menggunakan plastik. Nah, pengemasan ini bertujuan untuk menghindari kontak rengginang dengan udara lembab karena udara mengandung uap air yang dapat meresap oleh rengginang dan membuatnya tidak renyah atau melempem. Pada materi IPA-nya yaitu perubahan sifat zat akibat lingkungan, yaitu pada pengaruh kelembapan udara terhadap benda dan juga udara sebagai campuran gas dan sifat-sifat udara.